Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicarakan tentang kedisiplinan umat pada saat mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Maka saya menggunakan kalimat di sini, datang terlambat itu mengganggu orang dan pulang duluan menolak berkat. Kalimat ini sangat bermakna saudara-saudari, maka mari kita maknai kalimat ini dengan baik dan benar sehingga kita bisa memahami seperti apa kira-kira Ekaristi dalam gereja Katolik dan mengenai keterlibatan dan kehadiran kita di dalam perayaan agung ini. Saudara-saudari, Ekaristi itu merupakan sumber dan puncak kehidupan umat beriman Katolik. Dari Ekaristi kita berasal dan kepada Ekaristi kita bermuara atau kita menuju. Saudara-saudari, selain berpartisipasi secara sadar dan aktif dalam perayaan Ekaristi, umat juga diharapkan mengikutinya secara penuh dari awal sampai akhir. Hal ini mengingatkan bahwa perayaan Ekaristi merupakan satu kesatuan tindakan ibadat. Seseorang dikatakan mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh apabila mengikuti 4 ritus Ekaristi tersebut. Apa saja 4 ritus Ekaristi itu? Mari kita lihat. Pertama, ritus pembuka. Ritus pembuka dimulai dari lagu pembuka sampai dengan doa pembuka. Atau istilah liturgi sekarang disebut dengan doa kolekta. Kemudian ritus yang kedua adalah ritus sabda. Dimulai dari bacaan pertama sampai dengan doa umat. Yang ketiga, ritus Ekaristi. Dimulai dari lagu persiapan persembahan sampai dengan komuni selesai. Dan ritus yang keempat adalah ritus penutup, yaitu dimulai dari doa sesudah komuni atau doa penutup boleh dikatakan, dan berkat kemudian perutusan. Inilah keempat ritus yang ada di dalam perayaan Ekaristi. Jadi umat beriman Katolik diharapkan mengikuti perayaan Ekaristi dengan keempat ritus ini secara penuh. Maka ketika salah satu ritus tidak kita ikuti, kita dikatakan bahwa yang mengikuti perayaan Ekaristi tetapi tidak penuh. Nah, di sini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat beriman Katolik. Saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat apa kira-kira arti dan akibat ketika kita datang terlambat, dan juga apa arti dan akibat ketika kita duluan pulang, Ekaristi belum selesai. Mari kita lihat yang pertama, soal arti dan akibat ketika kita datang terlambat. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi diselenggarakan sendiri oleh Yesus, atau Yesus sebagai tuan pestanya. Indah sekali saudara-saudari ya. Jadi Yesuslah yang menyelenggarakan pesta ini. Kita sebagai anggota gereja diundang ke perjamuannya. Bila kita datang terlambat berarti. Nah, mari kita lihat beberapa poin penting ini. Pertama, kita tidak ambil bagian menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam diri imam yang diistilahkan dengan in persona Christi atau mengatasnamakan Kristus yang hadir dan para petugas liturgi saat prosesi memasuki gereja. Jadi di sini mau dikatakan saudara-saudari, karena imam itu adalah in persona Christi, maka sebenarnya di sini yang melakukan prosesi masuk ke dalam gereja itu adalah Yesus bersama dengan para petugas liturgi yang lain. Jadi ketika kita datang terlambat, maka kita tidak ikut menyambut Yesus yang hadir atau Yesus yang masuk ke dalam gereja. Yang kedua, Tuhan selaku pengundang perjamuan kudus telah hadir, sementara kita yang diundang justru belum datang. Ya wajar
Kalau imam sudah dikatakan sebagai in persona Christi, sudah hadir dalam prosesi bersama dengan para petugas yang lain, lalu kita belum hadir, maka Yesus mengundang kita tetapi kita yang diundang justru belum hadir. Dan ini tidak pantas, saudara-saudari. Hal yang ketiga, kita tidak ikut menerima salam dan sapaan dari Tuhan Yesus ketika imam menyampaikan salam pembuka. Tuhan sertamu. Ini kira-kira salam yang disampaikan oleh imam ketika memulai perayaan Ekaristi. Dan sekali lagi, karena imam adalah in persona Christi, maka salam ini berasal dari Yesus. Nah, ketika salam ini diucapkan dan kita belum ada, maka kita di sini tidak ikut dalam menerima sapaan atau salam dari Yesus sendiri. Kemudian hal keempat, bila doa pembuka atau doa kolekta, sekarang istilah liturgi menyebutnya bukan doa pembuka lagi, tetapi doa kolekta. Bila doa kolekta telah didoakan oleh imam, maka bagi kita yang terlambat berarti intensi pribadi kita tidak ikut tersampaikan bersama dengan doa gereja. Saudara-saudari, perlu kami katakan demikian. Ketika doa kolekta atau yang kita kenal dengan doa pembuka itu, imam akan mengatakan demikian, marilah kita berdoa. Setelah kalimat ini, imam memberikan jeda waktu untuk umat. Itu beberapa detik. Itulah jeda waktu yang diberikan. Tujuannya apa? Supaya di saat itu setiap umat yang hadir menyampaikan intensi-intensi doanya. Nah, setelah kita menyampaikan intensi doa kita, kemudian imam menyatukannya dengan membacakan doa gereja yang disiapkan dalam buku tata perayaan. Di sini saudara-saudari, kalau kita terlambat, berarti ketika doa kolekta itu dibacakan, kita atau intensi kita tidak ikut didoakan. Jelas saudara-saudari ya, ini ulasan yang sangat jelas bagi kita. Hal yang kelima, keterlambatan kita akan mengganggu proses perayaan liturgi, sehingga perayaan Ekaristi menjadi kurang tertib dan sakral. Dan yang keenam, yang pasti kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh karena kita tidak hadir sejak awal. Itu yang pertama saudara-saudari. Yang kedua, arti dan akibat ketika kita duluan pulang. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi baru berakhir tuntas setelah kita menerima berkat dan perutusan, serta imam sebagai pribadi Kristus atau in persona Christi telah meninggalkan tempat perjamuan masuk ke dalam sakristi. Maka apabila kita pulang duluan, kita perhatikan beberapa poin ini. Pertama, perjamuan kudus atau Ekaristi belum selesai, di mana Tuhan masih hadir, tetapi umat sebagai undangan telah meninggalkannya. Ini jelas sekali saudara-saudari. Ini bisa kita pahami dengan mudah. Hal yang kedua, kita tidak menerima berkat Tuhan, padahal itu yang kita mohon. Dan tidak menerima pengutusan, padahal perutusan itu adalah tugas mulia setiap umat beriman Kristiani yang telah dibaptis. Yang ketiga, pulang duluan sementara perjamuan masih berlangsung akan mengganggu jalannya perayaan liturgi, sehingga perayaan liturgi atau Ekaristi menjadi tidak tertib dan tidak sakral. Dan yang keempat, yang pasti saudara-saudari, kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi itu secara penuh. Karena kita telah meninggalkan tempat perjamuan itu sebelum perjamuan itu selesai. Saudara-saudariku terkasih, bagi mereka yang duluan pulang ini diakibatkan oleh beberapa atau banyak faktor. Di antaranya misalnya karena gereja itu tempat parkirnya cukup padat, maka ada yang takut tertinggal atau lama keluar dari pekarangan gereja.
Akhirnya apa? Sebelum berkat penutup atau sebelum berkat dan perutusan, dia sudah duluan keluar mengambil kendaraannya. Bayangkan saudara-saudari, ketika kita keluar mengambil kendaraan kita, sementara perayaan kudus itu belum selesai, coba apa yang terjadi? Berarti kita tidak menerima berkat Tuhan. Lalu kita pergi menghidupkan kendaraan kita, menghidupkan mobil kita misalnya, atau sepeda motor yang kita bawa. Tentu akan mengganggu suasana yang ada di gereja karena bunyi kendaraan kita. Lalu kita akan menjadi mendahului umat yang lain gara-gara kita takut tertinggal atau kelamaan keluar dari halaman gereja. Saudara-saudari terkasih, seandainya kita lama keluar dari halaman gereja, apakah ada kesalahan di sana? Tidak ada salahnya kan saudara-saudari? Jadi kalau kita lama di halaman gereja, itu justru sesuatu yang baik. Karena kita punya waktu yang banyak untuk berada di halaman rumah Tuhan. Itu harus disyukuri. Tetapi praktik di lapangan terjadi terbalik. Umat berlomba-lomba supaya cepat duluan keluar dari halaman gereja. Sementara tadi sudah kami katakan dalam hantaran tadi, bahwa seorang umat beriman Katolik dikatakan secara penuh mengikuti perayaan Ekaristi apabila dia mengikuti 4 ritus itu secara penuh dan baik. Artinya mulai dari ritus pembuka sampai dengan ritus penutup, dia mengikutinya secara penuh. Di sini seseorang baru dikategorikan mengikuti perayaan Ekaristi pada perayaan tersebut. Tetapi yang terjadi kita berlomba-lomba supaya cepat keluar dari gereja dengan alasan supaya kendaraan kita tidak lama tertahan di halaman gereja. Ini alasan yang tidak masuk akal saudara-saudari. Maka dengan katekese ini kami berharap atau mengharapkan kepada kita umat beriman Katolik bahwa perayaan Ekaristi itu penuh apabila kita mengikutinya mulai dari ritus pembuka sampai dengan ritus penutup. Kalau kita mendahului perayaan itu sementara berkat dan perutusan belum kita terima, maka kita di sana dikategorikan sebagai umat yang tidak mengikuti perayaan itu secara penuh. Demikian juga ketika kita terlambat mengikuti atau hadir di gereja mengikuti perayaan itu. Jadi besar harapan semoga katekese singkat ini yang berhubungan dengan keterlambatan kita datang ke gereja dan cepat kita keluar dari gereja ini memberikan sebuah poin penting atau masukan yang penting dan berharga bagi kita untuk kedepannya semakin memperhatikan kehadiran kita dan partisipasi aktif dan penuh dalam perayaan liturgi di gereja kita. Demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati.